Teriak Blood Demon dengan sedih, merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipotong oleh sebilah pisau. Rasa sakitnya tak tertahankan, burung Phoenix adalah binatang ilahi, ia mampu menahan semua kekuatan jahat di dunia. Blood Demon meraung terus-menerus, energi darahnya yang sangat besar melonjak tanpa henti, ingin melepaskan diri dari pengepungan Phoenix. Namun, kekuatan Phoenix adalah salah satu kekuatan paling suci di dunia, ia memiliki kemampuan untuk membersihkan semua kejahatan, jadi perlawanannya tidak diragukan lagi sia-sia. Pada saat ini, tubuh Blood Demon mulai hancur. Kekuatan ilahi terus menyerangnya, menekannya, menyebabkannya tidak dapat menyerang sedikit pun. Secara bertahap, sosok Blood Demon menghilang, dan suaranya juga secara bertahap menghilang, disempurnakan hidup-hidup. Di udara, mereka berempat saling memandang dan semuanya merasa terkejut. Blood Demon peringkat 4 begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat mereka ketika mereka bergabung sebelumnya. Namun sekarang, mereka telah dimusnahkan oleh Wu Chen sendiri. Pada saat seperti ini, semua pembuluh darah di tubuh Wu Chen pecah, dan di antara garis keturunan Phoenix, ada sejumlah besar energi murni yang tidak dapat ditangani oleh manusia seperti dia. Di masa lalu, ketika dia berlatih formula Phoenix Api, dia perlahan-lahan memurnikan semua garis keturunan Phoenix, tetapi tubuhnya hampir tidak dapat menahannya. Untungnya, hanya ada sedikit saja, dan itu hanya garis keturunan Phoenix tahap keempat. Jika itu adalah burung 9 nether tahap kelima seperti terakhir kali, tubuhnya mungkin sudah meledak sekarang. Serahkan Ganoderma jiwa darah. Zhao Dongsu berteriak dengan marah. Meskipun Wu Chen telah melenyapkan setan darah, dilihat dari kondisi fisiknya saat ini, dia pasti telah menghabiskan semua kekuatannya. Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk merebut Ganoderma jiwa darah, jika mereka melewatkannya, maka tidak akan ada banyak kemungkinan bagi mereka untuk bersaing memperebutkan Ganoderma jiwa darah lagi. Di bawah, Wu Chen mengangkat kepalanya, menatap keempat orang ini, dan matanya memperlihatkan senyum yang kejam dan dingin. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, dan bahkan menyia-nyiakan garis keturunan Phoenix, untuk mendapatkan Ganoderma jiwa darah. Phoenix ilahi api yang mengamuk. Wu Chen berteriak, dan sebelum kekuatan garis keturunan Phoenix benar-benar menghilang, dia dengan tegas menggunakan keterampilan unik ini. Au! Dalam sekejap, seekor Phoenix dengan api yang mengamuk di sekujur tubuhnya terbang keluar dari tubuh Wu Chen. Phoenix ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang mengamuk. Begitu besar, keempatnya benar-benar tercengang. Melihat burung Phoenix raksasa di atas kepala Wu Chen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen benar-benar akan mampu menggerakkan burung Phoenix sedemikian rupa, bahkan dengan level tahap bela diri sejati mereka, mustahil bagi mereka untuk menggerakkan burung Phoenix sedemikian rupa. Ayo pergi. Wu Chen tertawa dingin, wajahnya berdarah. Dia tampak semakin menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah dia adalah hantu jahat yang datang dari kedalaman neraka. Dengan ujung jari kanannya, burung Phoenix itu menghadap ke langit dan menjerit. Sayapnya yang besar terbuka lebar, dan api yang mengamuk membakar. Kekuatan yang mengerikan segera meledak keluar, memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar dan udara meledak. Bahkan aura yang mengerikan itu tidak berani mendekat, karena begitu mendekat, aura itu akan dilarutkan oleh energi suci Phoenix. Ayo bergandengan tangan. Tanpa berkata apa-apa, keempatnya segera mengaktifkan kekuatan mereka dan menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir teknik sempurna Wu Chen. Bang! Burung Phoenix itu melebarkan sayapnya dan menyerbu tanpa ampun, membawa serta sejumlah besar energi, saat ia menyerang mereka berempat dengan kejam. Keempatnya gemetar dan terus-menerus bergoyang seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu yang berat. Mereka tidak dapat melanjutkan bahkan untuk sesaat. Ah! Keempatnya berteriak dengan menyedihkan saat tubuh mereka terlempar. Burung Phoenix raksasa itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Setelah mengalahkan 4 orang dalam satu serangan, Wu Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan bergegas keluar. Dia telah memperoleh Ganoderma jiwa darah, jadi tidak ada gunanya mengganggu orang-orang ini lagi. Selain itu, dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka.
Setelah menangani luka-lukanya dengan cara yang sederhana, Wu Chen kembali ke kota kuno angin dan awan. Kota kuno angin dan awan adalah kota terbesar di dalam wilayah Hengling, jadi dimungkinkan untuk menemukan semua jenis ramuan obat yang langka dan berharga. Saat ini, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pembukaan alam rahasia bulan mendalam, dan para jenius mengerikan dari seluruh tempat telah berkumpul di kota kuno angin dan awan satu demi satu, menyebabkan kota kuno angin dan awan menjadi lebih hidup. Ketika Wu Chen kembali, Zhao Dongsu dan yang lainnya juga telah kembali. Mereka berempat adalah para jenius paling menonjol di antara semua kota kuno angin dan awan, dan juga jenius paling menonjol di antara semua wilayah Hengling. Wu Chen, Zhao Dongsu telah kembali. Tahukah kamu? Saat makan, Mu Yuxue tiba-tiba bertanya, dia tahu bahwa karena Wu Chen dan keluarga Zhao telah berseteru, dengan kepribadiannya, dia pasti akan membalas dendam, dan kultivasi serta kekuatan Zhao Dongsu sangat kuat, jika orang seperti itu bergerak, dengan kekuatan Wu Chen, akan sulit untuk menghadapinya. Aku tahu, Wu Chen menganggukkan kepalanya. Dia tidak terkejut bahwa Zhao Dongsu telah kembali, karena mereka tidak dapat menemukan Ganoderma jiwa darah. Tentu saja, mereka hanya dapat kembali. Kau tahu, Mu Yuxue sangat ingin tahu tentang reaksi tenang Wu Chen. Apakah dia tidak khawatir bahwa Zhao Dongsu akan menimbulkan masalah baginya? Apakah kamu tidak takut? Wu Chen tersenyum tipis, apa yang kamu takutkan? Di aliran bulan darah, dia mengalahkan Zhao Dongsu, lalu menggunakan kekuatan garis keturunan Phoenix untuk mengalahkan mereka berempat. Mu Yuxue merasa itu bahkan lebih aneh. Dari nada suaranya, orang ini tampaknya tidak takut sama sekali, yang membuatnya bingung. Tepat saat dia hendak bertanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yo, kamu masih makan? Wu Chen dan Mu Yuxue mendongak bersamaan dan melihat bahwa itu adalah Milan. Milan, kamu sudah di sini. Cepat duduk. Mu Yuxue menyapanya dengan ramah. Milan tidak menahan diri, dan langsung duduk di salah satu kursi. Sudah makan. Aku akan memanggil pelayan untuk menambahkan beberapa hidangan. Milan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku sudah makan. Sudah makan, lupakan saja. Karena dia sudah makan, Mu Yuxue tidak akan memaksanya. Saya mendengar kalian membicarakan Zhao Dongsu tadi. Saya mendengar bahwa kali ini, dia tidak berhasil menembus langit kedua kekuatan sejatinya saat dia kembali. Milan berkata dengan nada serius. Mu Yuxue menganggukkan kepalanya, ya, menurut saya dia belum berhasil menembusnya. Bukan hanya dia, Ji Wuhen dan yang lainnya juga belum berhasil menembusnya. Milan melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Zhao Dongsu telah berkultivasi secara tertutup dan berencana untuk menembus langit kedua kekuatan sejatinya. Mengasihani diri sendiri. Kapan ini terjadi? Mengapa kita tidak tahu? Mu Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitukah? Kalau begitu, beritamu akan sedikit tertinggal. Milan berkata, beberapa hari yang lalu di rumah lelang Laut Awan Langit, bukankah Zhao Fengguo membeli pil tertinggi tingkat ketiga? Dikatakan bahwa pil tertinggi diberikan kepada Zhao Dongsu untuk membantunya menerobos langit kedua kekuatan sejatinya. Pil tertinggi tingkat ketiga, Zhao Fengguo benar-benar bersedia. Mu Yuxue mendecakkan bibirnya, hatinya dipenuhi dengan rasa iri yang tak terlukiskan. Jika dia bisa mendapatkan pil tertinggi tingkat ketiga, maka dia akan mampu menerobos tahap bela diri sejatinya. Pil tertinggi tingkat ketiga, Wu Chen mencibir dalam hatinya. Pil tertinggi tingkat ketiga, bagaimana mungkin mereka begitu menakjubkan? Di matanya, mereka sama sekali tidak berharga. Dengan bantuan pil tertinggi tingkat ketiga, kali ini, jika dia keluar, itu pasti akan menjadi langit kedua kekuatan sejatinya. Langit kedua kekuatan sejati, kultivasi semacam ini, adalah raja mutlak di antara generasi muda di wilayah Hengling mereka. Begitu eksistensi tingkat puncak satu terbentuk, setelah peningkatan alam rahasia bulan yang mendalam, pada saat kompetisi multi kerajaan secara resmi dimulai, seseorang bahkan mungkin menerobos ke empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, atau bahkan keempat empirean dari tahap bela diri sejati. Kekuatan semacam ini, sudah cukup untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Aku tidak meminta langit kedua dari kekuatan sejati, aku hanya ingin mampu menembus batas tahap bela diri sejati. Mu Yuxue mendesah. Menerobos tahap bela diri sejati sebelum masuk,
dibandingkan dengan menerobos tahap bela diri sejati setelah masuk, adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika seseorang dapat menerobos tahap bela diri sejati sebelum masuk, Kekaisaran Awan Angin akan melaporkan orang-orang ini ke Sekte Super terlebih dahulu, menerima perhatian tingkat tinggi dari Sekte Super. Memasuki Sekte Super di masa depan, perlakuan semacam ini akan sangat berbeda dari yang lain. Tahap bela diri sejati, aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Milan sangat jelas tentang sejauh mana keterampilan bawaannya, dan hanya tinggal beberapa hari lagi sampai alam rahasia bulan mendalam akan terbuka. Dalam beberapa hari ini, kecuali mereka bertemu dengan semacam pertemuan kebetulan yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk menerobos tahap bela diri sejati. Oh benar, saudara yang tampan, ini untukmu. Milan tiba-tiba melemparkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Wu Chen. Wu Chen melirik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Hal-hal yang kamu inginkan. Wu Chen sangat gembira, dia segera mengambilnya dan melihat ke dalam, langsung bersukacita. Terima kasih, Nona Mi. Hal-hal di dalamnya, bersama dengan hal-hal yang telah dia dapatkan sebelumnya, semuanya dikumpulkan bersama untuk mengolah alam keempat teknik tubuh emas abadi. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, akan mudah untuk mendapatkannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Di mana Ganoderma jiwa darahmu, apakah kamu mendapatkannya? Di antara teman baik, mereka harus saling membantu. Mengerti? Wu Chen mengangguk. Mu Yuxue dan Milan sama-sama merasa itu tidak masuk akal. Tempat seperti Blood Moon Stream bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. Bahkan jika itu adalah True Martial Stage, mereka tidak akan berani menerobos masuk sembarangan, karena takut terjebak sampai mati dan tidak bisa keluar. Namun, Wu Chen benar-benar menerobos masuk dan mengeluarkan Blood Soul Ganoderma, yang membuat orang merasa itu tidak masuk akal. Wu Chen tidak berpikir ada apa-apa, dia telah melewati tempat-tempat yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada Blood Moon Stream, dan sekarang setelah dia mengumpulkan semua barang, dia harus mulai menerobos. Namun, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menerobos. Nona Mu, Nona Mi, setelah makan malam, datanglah ke kamarku. Apa yang kalian lakukan di kamar kalian? Kedua gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah putri dari keluarga bangsawan dan tidak akan dengan santai pergi ke kamar pria. Bukankah kalian selalu menginginkan pil? Aku akan menyempurnakannya untuk kalian nanti. Dulu, ketika mereka berada di pelelangan, Wu Chen pernah berkata bahwa jika mereka ingin menyempurnakan pil untuk mereka, mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menganggapnya serius. Wu Chen, terima kasih. Tidak masalah apakah mereka adalah pil tertinggi tingkat 2 atau bukan, seseorang yang mampu menyempurnakan pil untuk mereka sudah sangat baik, jika ini diketahui, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan iri setengah mati. Kakak tampan, jika bukan pil tertinggi tingkat 2, aku tidak akan meminumnya. Milan tertawa. Mu Yuxue melotot padanya. Gadis terkutuk ini, dia benar-benar serakah. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Karena kedua orang ini telah membantunya sebelumnya, tentu saja dia tidak akan lupa, dan mengenai pil yang dimurnikan itu, pil itu bukanlah pil tertinggi tingkat 2, melainkan pil tertinggi tingkat 3 yang membuat mereka iri tadi. Dia berharap dapat meminjam kekuatan pil tertinggi tingkat 3 untuk membantu mereka mencapai terobosan yang diinginkan dalam tahap bela diri sejati mereka. Dengan sangat cepat, setelah mereka makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengeluarkan kuali pil dan memurnikan beberapa di antaranya. Ketika mereka mengetahui bahwa Wu Chen sedang memurnikan pil tertinggi tingkat 3, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Tentu saja, dengan pil-pil itu, Wu Chen tidak akan pernah melupakan Situ Jianan, Zhou Jie, dan yang lainnya. Dia juga memanggil mereka, dan memberi mereka beberapa pil tertinggi, berharap dapat membantu mereka menerobos dalam kultivasi mereka. Setelah melakukan semua ini, Wu Chen juga memulai kultivasi pintu tertutupnya. Dia ingin menerobos alam keempat teknik tubuh emas abadi sebelum dia membuka alam rahasia bulan mendalamnya. Bagi Wu Chen, menembus 3 alam pertama dari teknik tubuh emas abadi relatif mudah, tetapi baginya, itu bukan masalah. Setelah mencapai alam keempat, kesulitannya akan tiba-tiba meningkat,
dan kesulitan ini tidak hanya terwujud pada materi, tetapi juga kesulitan untuk menerobos. Dengan kultivasi dan kekuatan Wu Chen saat ini, bahkan jika dia memiliki cukup materi, menerobos alam keempat dari teknik tubuh emas abadi bukanlah tugas yang mudah. Pada saat yang sama Wu Chen memasuki kultivasi pintu tertutup, Mu Yuxue, Milan dan yang lainnya juga memasuki kultivasi pintu tertutup. Mereka baru saja mendapatkan pil yang diberikan Wu Chen kepada mereka, jadi mereka tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Tujuan Mu Yuxue dan Milan adalah untuk menerobos tahap bela diri sejati. Begitu mereka berhasil menerobos tahap bela diri sejati, perlakuan yang akan mereka terima di masa depan ketika memasuki sekte super akan sangat berbeda dari yang lain. Jadi, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus, mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menerobos tahap bela diri sejati? Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dengan cepat. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, akhirnya tibalah hari ketika alam rahasia bulan mendalam akan dibuka. Hari ini, jalan menuju alam rahasia bulan mendalam akan dibuka. Semua orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan dapat menggunakan transfer array untuk memasuki alam rahasia bulan mendalam, mencari peluang, meningkatkan kekuatan mereka, dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan untuk memasuki sekte super. Selama Anda dapat meraihnya, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Bahkan jika Anda tidak dapat memasuki sekte super pada akhirnya, selama Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda, itu akan tetap sangat bagus. Namun, alam rahasia bulan mendalam juga merupakan tempat yang penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, akan ada bencana, dan tanpa sejumlah kekuatan tertentu, seseorang tidak akan dapat masuk. Oleh karena itu, sekte super telah membuat aturan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun, yang telah menerobos ke alam laut roh, yang memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat ini, alun-alun sudah penuh dengan orang. Banyak orang berkerumun di sana, semuanya menantikannya. Di sisi barat alun-alun berdiri sebuah monumen emas. Monumen itu sudah dikelilingi oleh 3 tingkat di dalam dan 3 tingkat di luar, sehingga setetes air pun tidak bisa bocor keluar. Hahaha, Zhao Dongsu benar-benar berhasil menembus langit kedua kekuatan sejati, dia benar-benar menakjubkan. Kekaisaran awan angin kita sudah lama tidak muncul sebagai ahli di Empyrean kedua tahap bela diri sejati sebelum pembukaan alam rahasia bulan mendalam. Jika semuanya berjalan dengan baik, dari 10 tempat teratas dalam kompetisi multi kerajaan, nama Zhao Dongsu pasti akan muncul. Itu wajar saja, jika bukan karena mempertimbangkan keadilan, Zhao Dongsu pasti sudah digali oleh gunung gantung sejak lama. Misalnya, pangeran kelima Anda. Dia berhasil menembus tahap bela diri sejatinya sehari sebelum kemarin. Ya, awalnya aku berpikir bahwa tidak seorang pun di keluarga kekaisaran akan mampu menembus tahap bela diri sejati mereka sebelum alam rahasia bulan mendalam diaktifkan kali ini, tetapi tanpa diduga, pangeran kelima benar-benar berhasil menembus pada saat yang krusial seperti ini, itu benar-benar alasan untuk merayakannya. Orang yang paling malang seharusnya adalah pangeran ketiga. Dia baru saja berusia 30 hanya 2 bulan, jika tidak, dengan kekuatan langit kedua kekuatan sejati miliknya saat ini, dia pasti akan dapat masuk 10 besar dalam kompetisi multi kerajaan setelah mengalami pengalaman berlatih di alam rahasia bulan mendalam. Sayangnya, itu hanya 2 bulan lagi. Ya, tentu saja, dia sangat tua, siapa yang akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Kali ini, 8 orang dari Kekaisaran Awan Angin kita telah menembus tahap bela diri sejati mereka sebelum pembukaan alam rahasia bulan yang mendalam. Hasil ini, sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa tidak seorang pun dari negara lain yang berhasil menembus tahap bela diri sejati kali ini. Aku ingat bahwa dalam kompetisi kerajaan ganda terakhir, ada 1 orang di Kekaisaran Gelombang Laut yang berhasil menembus tahap bela diri sejati sebelum alam rahasia bulan yang mendalam dibuka. Ya, memang ada 1 orang di turnamen sebelumnya, tetapi kali ini, meskipun tidak ada yang berhasil menembus tahap bela diri sejati, seorang jenius dengan fisik istimewa telah muncul. Fisik istimewa. Oh, kamu berbicara tentang tubuh roh bumi itu, kan? Fisik istimewanya memang tidak buruk. Selama tidak jatuh dan memasuki 10 sekte besar, itu pasti akan terjadi.
Kudengar bahwa tubuh roh bumi tampaknya berasal dari negara kecil yang disebut Kerajaan Ki Agung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa iblis jenius dengan fisik istimewa benar-benar akan muncul di Kerajaan Ki Agung kali ini. Kali ini, penjahat jenius dari Kerajaan Ki Agung tidak hanya terbatas pada tubuh roh bumi. Ada juga orang lain yang tidak bisa diremehkan. Kau seharusnya berbicara tentang orang yang bernama Wu Chen, dia juga orang baik, dengan kultivasi Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh, dia mengalahkan dua puncak Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh, Zhao Chonglou dan Ouyang Sun. Dengan hasil seperti ini, dia sangat bangga. Tidak diragukan lagi, kali ini, Kerajaan Ki Agung akan dibebaskan, dan hanya dengan dua orang ini, itu akan cukup bagi mereka untuk dipromosikan ke negara peringkat menengah. Tidak diragukan lagi, kali ini, Kerajaan Ki Agung akan dibebaskan, dan hanya dengan dua orang ini, mereka akan dapat maju ke negara peringkat menengah. Kekaisaran Ki Agung, haha. Hehe, Wu Chen, Zhou Jie, mereka membicarakanmu. Di pintu masuk, sekelompok orang perlahan berjalan mendekat. Mereka adalah Wu Chen, Mu Yuxue dan yang lainnya. Wu Chen mengangkat bahunya, dia sama sekali tidak peduli. Dengan bantuan pil Wu Chen, kultivasinya telah menembus Empirean ke-7 dari tahap Laut Roh, kekuatannya telah meningkat pesat, dan begitu pula orang lain, kultivasi dan kekuatan mereka kurang lebih meningkat, dengan demikian, wajah mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan senyum. Mengenai kompetisi multi kerajaan kali ini, mereka sangat percaya diri. Lihat, itu kelompok Wu Chen dan Zhou Jie. Wu Chen, Zhou Jie, di mana mereka? Lihat, bukankah itu mereka? Dengan sangat cepat, orang lain juga memperhatikan Wu Chen dan yang lainnya, dan banyak pasang mata mendarat di tubuh mereka tanpa berkedip. Nether Snow, ada lempengan emas di depan kita. Sebaiknya kita bersenang-senang. Melihat lempengan emas di tengah kerumunan, Milan berkata dengan gembira, penuh minat. Oh, kau, jangan pikir aku tidak tahu, kau hanya ingin pamer. Kata Mu Yuxue. Milan terkekeh, bagaimanapun juga, cepat atau lambat itu akan terungkap, tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun, dan terlebih lagi, di antara mereka semua, orang yang paling banyak bersembunyi, tidak diragukan lagi adalah Wu Chen. Seluruh tubuh orang ini melepaskan semacam aura misterius, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak rahasia yang dimilikinya, juga tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Melihat mereka berjalan mendekat, kerumunan juga mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi mereka. Orang-orang Kerajaan Ki Agung. Di antara kerumunan, ada dua kelompok anak muda yang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka ketika mereka melihat Wu Chen dan yang lainnya. Di antara dua kelompok orang itu, satu berasal dari Kekaisaran Zhou Agung dan yang lainnya berasal dari Kerajaan Yan Agung. Beberapa bulan yang lalu, di tempat seperti Devil Cloud City atau Penglian City, Wu Chen membantai habis para pemuda paling hebat di negara mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Orang-orang yang datang ke sini hari ini, pada dasarnya semuanya berada di level Empirean pertama tahap Laut Roh mereka, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan Empirean ketiga tahap Laut Roh. Jika memungkinkan, mereka bahkan ingin bergegas keluar dan mencabik-cabik Wu Chen dan yang lainnya menjadi berkeping-keping untuk membalas kematian mereka, tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan Wu Chen dan yang lainnya. Hanya ada satu hasil bagi mereka untuk membalas dendam, dan itu adalah kematian. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki dendam atau dendam, mereka hanya dapat menahannya dan tidak berani membalas dendam. Bajingan kecil, kamu masih berani datang ke sini. Bajingan kecil, beraninya kau datang ke sini. Sebelum Wu Chen dan yang lainnya sempat mendekati monumen emas itu, tiba-tiba, terdengar suara aneh. Mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah Zhao Chonglou dan yang lainnya. Melihat Zhao Chonglou dan yang lainnya berjalan mendekat, kelompok itu segera berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Mereka tahu bahwa Zhao Chonglou punya dendam dengan Wu Chen dan kelompoknya, dan mereka sangat jelas tentang hal itu. Mengikuti Zhao Chonglou dari dekat adalah dua pemuda. Salah satunya adalah Wu Chen yang pernah ditemuinya sebelumnya, dan yang satunya lagi sangat asing. Wu Chen belum pernah melihat yang satunya, tetapi ia menduga bahwa orang ini adalah orang ketiga dari 4 jenius agung, Zhao Mu. Wu Chen dengan tenang menatap orang-orang ini, tidak merasakan sedikit pun tekanan.
Bajingan kecil, kau tidak akan bisa bersikap sombong lama-lama. Kakak laki-lakiku sudah kembali. Begitu dia bergerak, hidupmu akan segera berakhir. Kultivasinya tinggi dan kekuatannya kuat. Selama dia bergerak, seorang Wu Chen biasa akan mudah dihadapi, dan tidak membutuhkan banyak usaha. Wu Chen mengangkat bahunya, kemungkinan besar orang-orang ini tidak tahu bahwa dia telah bertarung dengan Zhao Dongsu di dalam aliran bulan darah, dan telah melukainya dengan parah. Mereka bukan tandingannya. Namun, dia meramalkan bahwa Zhao Dongsu dan yang lainnya pasti telah mengeluarkan perintah kematian untuk mencegah berita tersebut menyebar. Oleh karena itu, di dalam kota kuno angin dan awan, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam aliran bulan darah, jika tidak, seluruh kota kuno angin dan awan pasti sudah mendidih. Namun, dia tidak keberatan. Karena dia bisa mengalahkan Zhao Dongsu itu sekali, dia yakin dia bisa mengalahkannya 2 kali. Di dunia ini, belum pernah ada orang yang bisa melampauinya sebelumnya. Kakak keempat, kamu salah. Kamu tidak bisa menggunakan kakakmu untuk melakukannya sendiri. Dengan kekuatan kakak kedua saat ini, akan mudah baginya untuk mengalahkan anak ini. Pada saat ini, Zhao Mu, yang menunjukkan wajahnya untuk pertama kalinya, berkata kepada Zhao Qian. Zhao Qian menganggukkan kepalanya, dan berkata, ya, dengan kemampuan saudara kedua saat ini, berurusan dengan bocah ini sudah lebih dari cukup, tidak perlu kakak laki-laki untuk melakukannya sendiri. Hahaha, Zhao Chonglou tertawa terbahak-bahak, dan berkata, bajingan kecil, apakah kamu mendengar kata-kata kedua saudaraku? Mengapa kamu tidak datang menemui kematianmu? Mu Yuxue, Milan dan yang lainnya saling memandang, merasa itu lucu. Kekuatan Wu Chen sangat dalam dan tak terduga, seorang Zhao Chonglou yang biasa saja benar-benar berani menantangnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Wu Chen tersenyum tipis. Jika dia memberi tahu Zhao Chonglou bahwa bahkan kakak laki-laki yang dia puja di dalam hatinya dikalahkan olehnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan tetap sombong seperti ini. Orang-orang dari negara kecil begitu sombong, tidak menganggap kami dari kekaisaran besar dan negara-negara tengah di matamu, kami benar-benar harus diberi pelajaran yang baik. Tepat saat itu, suara lain yang tidak bersahabat terdengar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat bahwa itu adalah Ouyang Sun dan yang lainnya. Melihat Ouyang Sun, mata Milan berbinar. Orang ini yang membuat orang-orang merasa sangat benci, dia harus benar-benar mempermalukannya hari ini. Tuan muda kedua, orang-orang ini kurang sopan dan tidak memiliki siapapun dalam pandangan mereka. Mereka harus diberi pelajaran yang baik. Ouyang Sun menangkupkan tangannya ke arah Zhao Chonglou. Dia juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Wu Chen, Mu Yuxue dan yang lainnya, terutama si Jalang Milan. Hehe, Ouyang Sun, sepertinya kamu telah pulih dari bekas lukamu dan telah melupakan rasa sakitnya. Milan berjalan mendekat dan berkata kepada Ouyang Sun. Melihat Milan, Ouyang Sun sangat marah dari lubuk hatinya. Pelacur ini selalu menentangnya, itu benar-benar penuh kebencian. Wanita jalang, aku akan menyelesaikan masalah di antara kita sebentar lagi. Mendengar kata jalang, Milan menjadi marah. Dia adalah seorang putri bangsawan, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dasar bocah bau, mulutmu tidak bersih. Biarkan bibi buyut membersihkanmu dengan baik. Milan berteriak, semburan ki yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, seperti gelombang, melonjak tanpa henti. Ini aura tahap bela diri sejati. Benar, ini memang aura tahap bela diri sejati. Dia telah menembus tahap bela diri sejati. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menembus tahap bela diri sejati? Ketika aku melihatnya beberapa hari yang lalu, dia masih di puncak Empyrean ke-9 tahap Laut Roh. Terlalu menakjubkan, dia benar-benar berhasil menembus tahap bela diri sejati. Beberapa saat yang lalu, kita masih mengatakan bahwa selain Kekaisaran Awan Angin, tidak ada orang lain yang berhasil menembus tahap bela diri sejati, jadi bukankah ada hal lain? Kekaisaran Milan akan mengeluarkan pernyataan kali ini juga. Melihat aura kuat yang dilepaskan dari tubuh Milan, semua orang menjadi gempar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pelacur ini bisa menembus tahap bela diri sejati? Yang paling tersentuh tentu saja Ouyang Sun. Dia menatap Milan dengan kaget, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Wanita ini, bagaimana dia bisa menembus tahap bela diri sejati lebih awal darinya? Melihat ekspresi terkejut Ouyang Sun, Milan merasa sangat bangga di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyukai orang bau ini, dan sangat jijik. Dia mendengus dingin dan berkata, kodok akan selalu menjadi kodok. Sambil mendengus dingin, Milan berbalik dan pergi. Dia mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di monumen emas. Angka yang sangat besar segera muncul di monumen emas 9. Melihat angka-angka emas yang cemerlang, dan kemudian melihat energi spiritual yang bergetar di sekujur tubuh Milan, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Milan benar-benar akan mampu menembus tahap bela diri sejati. Hehe, Milan, karena kamu telah menunjukkan keterampilanmu, dan aku belum menunjukkan keterampilanku, bukankah itu meremehkanmu? Pada saat ini, di bawah tatapan banyak orang, Mu Yuxue perlahan berjalan menuju monumen emas. Mengambil napas dalam-dalam, aura yang kuat meledak dari tubuhnya, mengamuk seperti badai yang dahsyat. Itu adalah orang lain dengan tahap bela diri sejati. Pada saat ini, semua orang tercengang, mereka menatap Mu Yuxue, di mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, jika hanya Milan yang berhasil menembus, maka itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang bahkan Mu Yuxue telah menembus tahap bela diri sejati, itu terlalu tidak masuk akal. Setelah itu, keributan besar meletus di arena. Ya Tuhan, dia juga seorang kru martial stage, namun dua orang benar-benar muncul pada saat yang sama. Mengerikan, terlalu mengerikan. Munculnya dua kru martial stage sekaligus, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Yuxue ini milik Kekaisaran Navitide. Aku ingat dari kompetisi Multi Kingdoms terakhir, seorang jenius yang tak tertandingi muncul di Kekaisaran Navitide dan menerobos True Martial Stage sebelum alam rahasia bulan yang mendalam diaktifkan. Jika kau tidak mengatakannya, aku tetap tidak akan mengira bahwa True Martial Stage yang muncul di Kekaisaran Navitide sebelumnya berasal dari klan yang sama dengan Mu Yuxue ini. Benarkah mereka berasal dari keluarga yang sama? Untuk apa aku berbohong padamu, sungguh terlalu mengerikan. Zhao Chonglou mengepalkan tinjunya, matanya menatap lurus ke arah Milan dan Mu Yuxue. Kedalaman hatinya sangat tidak seimbang, dan bahkan dia tidak dapat menembus tahap bela diri sejati. Kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki kedua wanita ini untuk dapat menembus tahap bela diri sejati dan berjalan di depannya? Suasana di monumen emas berfluktuasi, dan segera, 10 raksasa muncul di monumen emas. Itu tampak seperti berlian emas ungu, bersinar terang. Hehe, Quiet Snow, peringkatku lebih tinggi darimu. Milan tertawa. Mu Yuxue melotot padanya. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya harus peduli tentang hal ini. Wu Chen, mengapa kamu tidak ikut ujian juga? Pada saat ini, Mu Yuxue memikirkan Wu Chen. Pria yang penuh dengan misteri ini, dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di tablet emas ini dengan kekuatannya saat ini. Namun, jelas bahwa Wu Chen sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Dia hanya mengangkat bahu, dan tidak berniat untuk ikut ujian. Melihat ini, Mu Yuxue sedikit kecewa. Dalam hatinya, dia bahkan lebih ingin tahu tentang Wu Chen, mengapa pria ini tidak mau mengungkapkan kekuatannya yang tirani, dan mengapa dia tidak ingin mengungkapkannya kepada orang lain. Pada saat ini, seorang lelaki tua turun. Kemunculan lelaki tua ini secara tiba-tiba menyebabkan suasana yang gaduh segera menjadi tenang. Semua orang melihat lelaki tua ini. Wu Chen melakukan hal yang sama. Berdasarkan intuisinya, dia dapat merasakan bahwa kekuatan lelaki tua ini luar biasa, sangat kuat. Dibandingkan dengan Zhao Fengguo, dia bahkan lebih kuat. Apakah kamu melihat ketika lelaki tua ini datang? Aku tidak melihatnya. Aku tidak menyadarinya sama sekali. Aku juga, sepertinya dia tiba-tiba muncul begitu saja. Lelaki tua itu menatap Mu Yuxue dan Milan, dan mengangguk terus-menerus, kalian berdua gadis kecil, lumayan. Mu Yuxue dan Milan juga menjadi tenang. Melihat lelaki tua ini, mereka mencium aura yang sangat kuat dari lelaki tua ini, dan aura itu jauh melampaui mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka, yang sekarang telah menembus tahap bela diri sejati mereka, masih seperti bayi di depan lelaki tua ini. Waktu untuk alam rahasia bulan mendalam akan segera terbuka, jadi kamu juga harus bersiap.
Setelah mengatakan ini, sosok lelaki tua itu melesat dan menghilang ke udara tipis, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Namun, kata-katanya tersampaikan dengan jelas ke dalam lubuk hati setiap orang. Semua orang saling memandang dan menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa lelaki tua ini jelas merupakan ahli yang tak tertandingi dan kekuatannya sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi mereka. Ahli di tahap pencapaian astral. Wu Chen diam-diam terkejut. Orang tua ini sangat kuat, di antara semua orang yang ditemuinya setelah kebangkitannya, hanya Sun Yan yang bisa dibandingkan dengannya. Dari sini, Wu Chen menduga bahwa orang tua ini kemungkinan besar ahli di tahap pencapaian astral. Ahli di tahap pencapaian astral, ini sudah bisa dianggap sebagai level apikal di dunia biasa. Tidak mungkin melihat tingkat ahli seperti itu di negara-negara kecil dan menengah. Boom! Pada saat ini, suara lonceng merdu terdengar, bergema di seluruh alun-alun. Semua orang berhenti di jalur mereka dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah suara. Ini adalah lonceng, bagaimana mungkin ada lonceng? Bodoh, alam rahasia bulan mendalam akan segera dibuka. Karena alam rahasia bulan mendalam akan segera dibuka, lalu apa yang kita tunggu? Cepat dan pergi. Aktivasi alam rahasia bulan mendalam adalah peristiwa yang benar-benar besar. Alasan mereka bekerja keras selama ini, bukankah hanya untuk memasuki alam rahasia bulan mendalam untuk mencari harta karun, meningkatkan kekuatan mereka, berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan, dan memasuki sekte super. Ayo pergi juga. Setelah kelompok Wu Chen tiba, mereka tidak bisa masuk begitu saja. Ribuan ahli muda berdesakan di tempat ini, menunggu transfer array, berharap untuk menggunakannya untuk memasuki alam rahasia bulan mendalam. Ada terlalu banyak orang. Li Yunxiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan begitu banyak ahli muda, bahkan ada lebih banyak peserta di kerajaan Ki Agung mereka daripada di kompetisi naga tersembunyi mereka. Sangat sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang ada di tempat ini. Dan di antara semua orang yang akan memasuki alam rahasia bulan mendalam, orang-orang di sini hanyalah puncak gunung es. Hanya dengan domain Hengling mereka saja, sudah ada puluhan juta orang yang ingin memasuki alam rahasia bulan mendalam, dan jika kita berbicara tentang seluruh wilayah mendalam timur, jumlah orang yang dapat memasuki alam rahasia bulan mendalam setidaknya akan melebihi 100 juta. Tatapan Wu Chen menyapu kerumunan, dan akhirnya mendarat di sebuah bangunan besar di tengah. Benda besar itu, yang merupakan transfer array. Transfer array adalah metode teleportasi tingkat sangat tinggi, ia dapat memindahkan barang, benda, atau orang dari satu ruang ke ruang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain. Semakin banyak benda yang diteleportasi, semakin jauh seseorang dapat berteleportasi, dan semakin besar konsumsi energinya. Karena konsumsi energinya sangat besar, ada kebutuhan untuk mengumpulkan sejumlah biaya dan setiap orang harus membayar 1 juta perak. Jika tidak akan ada kesempatan untuk memasuki alam rahasia bulan mendalam melalui array transfer. Hanya dengan jumlah pendapatan ini saja sudah menghasilkan ratusan juta tael perak. Di antara ratusan juta tael perak ini, setengah dari tael perak akan masuk ke Hanging Mountain, karena transfer array ini dibuat oleh Hanging Mountain melalui pembentukan. Tael perak biasanya milik Wind Cloud Empire, dan ketika saatnya tiba, Hanging Mountain akan langsung mengambil setengah minyak dan air keluar. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena menghubungkan transfer array ini ke Profound Moon Secret Realm membutuhkan sejumlah besar mana. Jika bukan karena ahli yang terhubung secara diam-diam dari dalam, tidak ada cara untuk menemukan jalan menuju Profound Moon Secret Realm dari Wind Cloud Empire. Dari setengah perak yang tersisa, selain konsumsi energi yang diperlukan, Wind Cloud Empire hanya bisa mendapatkan sekitar 20% dari keuntungan. Jangan meremehkan 20% ini, itu juga merupakan sejumlah besar pendapatan yang penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kekaisaran. Tentu saja, tidak akan mudah untuk mengelola transfer array yang begitu besar. Di seluruh wilayah Hengling, hanya seseorang dengan kekaisaran besar seperti Kekaisaran Awan Angin yang mampu mengoperasikan transfer array sebesar itu. Lebih jauh lagi, dengan begitu banyak orang yang ingin memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, bahkan dengan transfer array sebesar itu, mustahil untuk memindahkan mereka semua sekaligus.